Manusia-manusia dulu yang telah mati, orang beriman harus tahu ini rahasia-rahasianya. Tidak ada satu orang pun yang mampu bertahan ketika berjumpa dengan Dajjal. Tidak ada, seluruhnya akan rontok imannya. Tapi kata Rasul, orang beriman yang terserempak. Bahasa Indonesia terserempak ini apa ya? Ini bahasa Malaysia ini. Terserempak itu apa-apa? Mendadak ketemu gitu. Dia sudah berusaha menghindar dan dia nggak tahu kalau Dajjal sudah sampai ke kotanya, lalu mendadak ketemu, kepergok. Ya sudah, pokoknya ketemu gitulah, tanpa direncanakannya. Kata Rasulullah, wajib ketika itu membaca surat Al-Kahfi di depannya. Bacalah 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, jangan lepaskan bacaan itu ya, teruslah baca sampai dia betul-betul sudah lepas dari Dajjal. Tutup mata, tundukkan wajah, bacalah surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Terus baca sampai ayat ke-10, ulang balik baca, sampai ke-10, ulang balik baca. Betul-betul baru berhenti setelah dia buka mata, sudah nggak ada siapa-siapa, selesai. Tapi kalau nggak hafal ini, nah ini yang bahayanya. Pas ketemu Dajjal baru cari Quran. Nggak masanya lagi cari Quran. Tunggu om, cari Quran dulu. Habis nih. Makanya diperintahkan menghafal surat Al-Kahfi. Hafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari sekarang, dan lancarkan membacanya. Sering-sering bawa dalam sholat. Baik, Dajjal ini kata Rasulullah, ketika dia muncul, seluruh kota-kota di muka bumi akan dimasukinya, dan dia tidak akan memasuki perkampungan, dusun-dusun, lembah-lembah. Dia tidak akan masuk ke daerah yang sedikit manusianya. Di mana manusia yang banyak, Dajjal akan sampai ke situ. Saat Dajjal sampai di situ, magicnya dan kekuatan sihirnya langsung menyebar, sehingga para wanita-wanita pada umumnya kata Rasulullah seperti tertarik untuk keluar dari rumah ingin berjumpa dengan Dajjal. Maka sabda Rasulullah SAW, bila kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, carilah istri-istri kamu, bawa ke rumah, ikat dia di dalam rumah. Carilah ibunda kamu, bawa ke rumah, ikatlah mereka di rumah, tambatkan mereka ke tiang, ikatkan kakinya. Baca itu hadis, ini hadisnya sahih, jangan katakan saya mengarang-arang. Ensiklopedia akhir zaman, Nabi perintahkan, kalau kamu dengar Dajjal sudah sampai masuk ke kota kamu, segera kamu kumpulkan istrimu, anak-anak gadismu, emak-emak kamu, karena yang paling banyak terkena kekuatan sihirnya Dajjal adalah kaum wanita. Ikatkan mereka di rumah-rumah kamu, tambatkan kaki mereka ke tiang-tiang rumah agar mereka tidak keluar. Saking kuatnya Pak. Bagaimana kalau seandainya iman kita sendiri lemah? Ya udah, dengan bapak-bapak ke bawah, bawa bini, bawa anak, ayo nah. Maka dengan ini memastikan kita wajib memperkuat iman, kita wajib memperteguh akidah, meluruskan tauhid. Kalaulah Allah beri saya rezeki, saya punya peralatan yang bisa lengkap, kamera lengkap, saya ingin syuting tiap hari bagaimana menggiring menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Bagaimana tauhid yang sebenarnya, mulai dari pembahasan Asmaul Husna, pembahasan tentang la ilaha illallah, pembahasan yang akan menguatkan tauhid, biar tidak berjumpa pun kita, Bapak bisa mengaksesnya di YouTube. Kalaulah Allah kasih rezeki. Tetapi kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sampai hari ini niat itu belum kesampaian. Kaum muslimin, kita lanjutkan. Dajjal ini kata Rasulullah akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa ditutupi. Dia akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa disembunyikan, nggak bisa juga dikarang-karang. Di dalam hadis sahih Muslim, Tamim Ad-Dari bercerita pertemuannya dengan seorang lelaki bertubuh gompal, terikat dengan rantai yang besar kakinya, dan rantai itu menghubungi kedua tangannya, terikat di dua tangannya, dan juga rantai itu menghubungi lehernya, terikat lehernya, tergeletak di lantai di sebuah pulau di Laut Yaman, dalam salah satu kuil tua. Tamim Ad-Dari dengan 20 awak kapalnya bertanya,
celakalah engkau, siapa engkau? Kata lelaki yang terikat itu, kalian tidak usah takut kepada saya terikat dan saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari menjawab, benar, kami dari Arab. Sudah lama saya menanti-nanti orang Arab masuk ke pulau ini. Saya mau mendengarkan perkembangan dunia terkini seperti apa. Dia bertanya, apakah sudah muncul seorang lelaki di Arab? Dia adalah orang ummi, ngaku-ngaku sebagai nabi, namanya Ahmad. Udah keluar belum? Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dari, sudah. Oh, sebentar lagi. Kalau begitu sebentar lagi. Kalian beriman nggak dengannya? Ada yang beriman kepadanya, ada yang tidak beriman. Beruntunglah yang mau beriman kepadanya, kata laki-laki ini. Lalu dia bertanya, dijawab. Pertanyaan berikut ini yang penting, Pak. Dia bertanya tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Tamim Ad-Dari mengatakan, apanya yang ingin kamu tanyakan? Laki-laki yang terikat itu berkata, sekarang masih berbuah enggak? Sekarang buahnya banyak, lebat. Tidak lama lagi buahnya akan berakhir. Itu adalah tanda-tanda saya akan lepas. Lalu dia bertanya lagi tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias, apanya yang ingin kau tanyakan? Kata Tamim Ad-Dari, apakah masih ada airnya sekarang? Menjawablah laki-laki yang terikat itu, airnya sekarang tidak berkurang dan banyak. Laki-laki itu yang terikat ini berkata, tidak lama lagi danau ini akan mengering, tinggal tersisa sedikit. Saat itu saya lepas dan saya bebas. Ketahuilah oleh kalian, saya adalah Al-Masih, kata laki-laki yang terikat itu. Saya adalah Al-Masih. Dia tidak mau menyebutkan namanya lengkap, Al-Masih Dajjal. Dia hanya mengatakan, saya adalah Al-Masih. Ketika saya lepas, saya bebas, saya akan masuki seluruh kota-kota di muka bumi ini. Hanya dua kota yang saya tidak berhasil masuk, yaitu Mekah dan Tibah, kata beliau. Ketika Tamim menceritakan ini kepada Nabi Muhammad dan dia menyatakan Islamnya, Nabi berkata kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah, ketahuilah oleh kalian, lelaki yang ada di pulau laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Dialah Dajjal. Demi Allah, ciri-ciri yang aku ceritakan kepada kalian lengkap semua yang ada diceritakan oleh Tamim barusan kepada saya. Tibah yang dimaksud oleh lelaki Dajjal itu adalah Madinah ini. Jadi Mekah Madinah hanya dua kota ini yang Dajjal tidak bisa masuk. Makanya salah satu cara selamat dari Dajjal nanti, kata Rasulullah, larilah kamu ke Mekah atau ke Madinah. Masalahnya ketika Dajjal ini keluar, teknologi udah nggak ada. Kita mau lari ke Mekah gimana? Pesawat yang mau nerbangin kita udah nggak ada. Kalau begitu, ada langkah lain yang harus kamu segera buat agar kamu selamat dari Dajjal. Langkah-langkah inilah yang sudah kita susun dan kita muat dalam kitab Zikir Akhir Zaman. Cara-cara dari Rasulullah agar selamat dari Dajjal. Baik kaum muslimin, lanjutnya kita ceritakan yang dua tadi. Lihat faktanya sekarang. Lihat faktanya sekarang. Buka YouTube kalau mau. Kalau mau, buka YouTube. Tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Di mana kebun kurma Baisan? Hah? Perbatasan Yordania dengan Palestina.